Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya kalau semuanya baik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas konsep ijtihad. Tetapi sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa saya akan pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terus selanjutnya saya akan ngabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Kita akan lanjut pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang konsep ijtihad. Nah, pada konsep ijtihad ini kita akan membahas tentang pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, perkembangan ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid, lalu yang terakhir yaitu tingkatan mujtahid. Tetapi Bapak kali ini akan membahas tentang pengertian ijtihad dan dasar hukum ijtihad. Nah, pertama itu pengertian ijtihad. Nah, apakah di sini ada yang tahu ijtihad itu apa? Nah, kalau tidak tahu, Bapak akan menjelaskannya ya. Nah, pengertian ijtihad. Nah, secara bahasa, ijtihad itu diambil dari bentuk kata fi'il madi yaitu jahada yang masuk pada wajan ibta'ala. Jadi ijtihada yajtahidu ijtihadan yang mempunyai arti yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Nah, adapun menurut istilah ijtihad yaitu proses penetapan hukum syara yang mencurahkan seluruh kepikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Adapun pengertian ijtihad menurut beberapa ulama seperti Imam As-Syaukani dalam kitabnya Irsadul Al-Fuhuli mengatakan bahwasanya ijtihad itu ialah mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil secara istinbat. Nah, lalu menurut Ibnu Subki mengatakan bahwasanya bahwa ijtihad itu pengerahan kemampuan seorang faqih untuk memperkuat dugaan tentang sesuatu dari hukum syar'i. Nah, adapun menurut Al-Amidi bahwasanya ijtihad itu ialah pengerahan kemampuan untuk memperkuat dugaan tentang sesuatu dalam hukum syara dalam bentuk yang merasa dirinya tidak mampu. Nah, dapat diambil dari ketiga definisi para tokoh tadi. Diambil hakikat dari ijtihad itu yang pertama yaitu ijtihad itu dilakukan ijtihad itu ialah pengerahan nalar secara maksimal. Yang kedua, usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang derajatnya sudah mencapai derajat tertentu dalam keilmuan dan orang tersebut disebut orang faqih atau orang yang mujtahid. Nah, jadi ijtihad ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Jadi ijtihad ini dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai derajatnya itu derajatnya sudah mencapai derajat tertentu dan dalam bidang keilmuan ya yang disebut dengan mujtahid. Nah, yang ketiga yaitu ijtihad ini dilakukan secara istinbat. Jadi perolehan ijtihad ini dilakukan dengan cara istinbat. Nah, bagaimana tentang pengertian ijtihad? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum ijtihad. Nah, ijtihad ini juga dapat dipandang sebagai metode menggali sumber hukum Islam. Nah, pada dasarnya yang menjadi landasan untuk ijtihad yaitu adalah hadis yang jelas ataupun dengan isyarat. Nah, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
yang artinya bahwasanya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, jika terjadi perbedaan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah. Nah, itu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka maka yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat yang tadi dibacakan dapat diambil kesimpulannya, yaitu bahwasanya bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kita atau berlainan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan menempuh jalan ijtihad. Nah, ijtihad itu yaitu dengan memahami makna dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, lalu menerapkan makna dan prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi pada permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di antara kita, alangkah baiknya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Dengan cara ijtihad, ya. Dengan cara ijtihad kita dapat memahami makna dan prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Lalu kita bisa menerapkan apa makna dan prinsip-prinsip sumber dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut pada permasalahan yang ada atau yang sedang dihadapi. Nah, adapun sumber hukum dari ijtihad, ya. Sumber hukum secara umum, sumber hukum beristihad itu adalah wajib bagi orang yang sudah faqih ataupun mujtahid, ya. Jadi kalau orang yang sudah derajatnya mencapai tertentu atau seorang faqih, maka beliau wajib untuk beristihad. Tetapi kalau orang yang belum mencapai derajatnya mujtahid ataupun orang yang belum faqih, maka alangkah baiknya kita untuk bermadhab, ya. Nah, kalau orang yang sudah faqih lalu bertaklid kepada orang lain, maka itu hukumnya haram karena pendapat beliau akan diamalkan dan digunakan oleh orang lain. Nah, dalam berijtihad juga kita harus memperhatikan kondisi ijtihad itu dan umatnya. Nah, apabila seorang faqih ditanya oleh seseorang tentang hukum yang berlaku, lalu pada saat itu beliau hanya sendiri gitu. Beliau hanya sendiri yang bisa beristihad. Lalu kalau tidak dilakukan istihad, kasus itu akan luput dari hukum. Maka bagi mujtahid atau orang yang faqih itu beristihad itu hukumnya wajib ain, ya. Lalu yang kedua, apabila seorang faqih ditanya oleh seseorang melalui tentang hukum yang sedang berlaku, tetapi seorang mujtahid itu banyak yang bisa melakukan istihad tersebut. Nah, lalu hukum bagi orang yang mujtahid tersebut itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Nah, adapun sumber hukum, ya, apabila sudah ada hukumnya lalu kita beristihad, nah itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau istihad sudah ada hukumnya, itu tidak boleh, hukumnya haram, ya. Nah, sebagai contoh dari istihad itu seperti penetapan tanggal 1 Syawal, ya. Kita dilakukan sidang isbat terlebih dahulu, mengumpulkan informasi dari beberapa provinsi, dari beberapa wilayah-wilayah penjuru lainnya untuk menetapkan 1 Syawal bulan Ramadan. Nah, adapun yang sekarang ini banyak, ya. Misalnya contohnya yaitu meminjam uang kepada bank konvensional. Nah, hal ini banyak pendapat gitu bahwasanya meminjam uang kepada bank konvensional itu pada zaman Nabi Muhammad itu kan tidak ada. Nah, banyak mujtahid yang melakukan ijtihad. Nah, jadi
hukum dari meminjam uang kepada bank konvensional itu hukumnya haram. Nah, adapun seperti program bayi tabung ya. Nah, program bayi tabung juga itu masih di dalam persidangan istihad ya. Nah, karena waktunya tidak cukup, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan dari konsep istihad ini dari pengertian dan dasar hukum. Nah, pengertian istihad secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu jahada yang masuk pada wajan ibta'ala ya. Jadi istihada yastahidu istihadan, yaitu pengerahan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk menanggung beban. Adapun menurut istilah yaitu istihad yaitu penetapan sumber hukum Islam yang dilakukan secara mencurahkan pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Adapun dasar hukum istihad tadi dikatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 bahwasanya kalau kita terjadi perbedaan di antara kita, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Nah, lalu di dalam dengan cara menempuh istihad ya, cara tempuh jalan istihad. Nah, dengan menggunakan istihad kita akan mengetahui makna dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk tugas saya berikan di LKS ya, ada pada halaman 69, kalian kerjakan, lalu pada minggu yang akan datang saya akan periksa ya. Dicukupkan sekian pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.